Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Yang pertama yaitu pengertian teori behavioristik, yaitu teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Adapun pengertian menurut para ahli, yaitu yang pertama ada teori belajar menurut Thorndike, yaitu belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua ada teori belajar menurut Watson, bahwa belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Jadi, walaupun dia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Yang ketiga ada teori belajar menurut Clark Hull. Teori Hull adalah teori belajar behavioristik yang dipengaruhi oleh adanya teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, seluruh fungsi tingkah laku itu berfungsi supaya kelangsungan hidup tetap terjaga. Yang keempat ada teori belajar menurut Edwin, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan. Pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Yang kelima ada teori belajar menurut Skinner, yaitu didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian atau stimulus dari lingkungan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip teori behavioristik. Yang pertama yaitu objek psikologi adalah tingkah laku. Nah, berarti bahwa seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleksi, yang artinya bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh respon-respon yang diberikan melalui stimulus. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Proses kerja teori ini adalah kebiasaan yang terus-menerus diberikan sehingga dengan kebiasaan itulah apa yang diberikan dapat tersimpan dengan baik. Selanjutnya ada kelebihan teori behavioristik. Yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham, sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat. Dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. Yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon. Hukuman yang diberikan adalah yang sifatnya membangun sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Peserta didik hanya mendapat pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan guru. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai dengan perkembangannya. Peserta didik cenderung pasif dan bosan. Yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Pembelajaran peserta bisa dikatakan pembelajaran model kuno, karena menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Penggunaan hukuman biasanya sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan. Yang ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi karena menurut teori ini, belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Apabila teori ini diterapkan terus-menerus tanpa ada cara belajar lain, maka bisa dipastikan mereka akan tertekan, tidak menyukai guru, dan bahkan malas belajar. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Febriani, NIM saya 12020909091. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar kognitif. Yang pertama ada pengertian. Menurut Dr. Andes Haji Bahrudin Ehsanul Wahyuni yang menyatakan aliran kognitif ini memandang kegiatan belajar bukan sekedar stimulus dan respon yang bersifat mekanistik, tetapi lebih dari itu. Nah, kegiatan belajar juga melibatkan kegiatan mental yang ada di dalam individu yang sedang belajar. Nah, kutipan tersebut berarti bahwa belajar adalah sebuah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan perilaku, sehingga perilaku yang tampak pada manusia tidak dapat diukur dan diamati tanpa melibatkan proses mental seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan lain sebagainya. Nah, teori belajar kognitif yaitu berarti teori belajar yang melibatkan proses berpikir secara kompleks dan mementingkan proses belajar. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri aliran kognitivisme. Yang pertama, mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Seperti tadi, merupakan proses mental itu ada dalam diri manusia. Yang selanjutnya, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Seperti tadi bahwa teori ini bersifat kompleks. Nah, selanjutnya ada mementingkan peranan kognitif, bahwa namanya sudah kognitivitas berarti mementingkan sangat kognitif, mementingkan kondisi waktu sekarang. Nah, berarti bahwa teori ini sangat mementingkan apa yang ada dalam sekarang dan selanjutnya mementingkan struktur kognitif. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh dalam teori kognitif. Yang pertama, teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Jean Piaget. Teorinya yaitu memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Nah, menurut Piaget ini bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Nah, peserta didik hendaknya itu diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari seorang guru. Nah, seorang guru itu hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif. Nah, untuk mencari dan menumpukan berbagai hal dari lingkungan tersebut. Nah, implikasi teori perkembangan kognitif Piaget ini dalam pembelajaran adalah bahwa bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Nah, oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Anak-anak pun akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Nah, guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Begitupun dengan bahan yang harus dipelajari anak, hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Berikan juga peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Di dalam kelas pun anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Yang selanjutnya ada teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Brunner. Nah, berbeda dengan Piaget, Brunner melihat perkembangan kognitif manusia itu berkaitan dengan kebudayaan. Nah, bagi Brunner ini bahwa perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaannya, terutama bahasa yang biasanya digunakannya. Nah, menurut Brunner, untuk mengajar sesuatu tidak usah ditunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting bahan pelajaran harus ditata dengan baik, maka dapat diberikan pada peserta didik. Dengan kata lain bahwa perkataan perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Nah, penerapan teori Brunner ini yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral, di mana kurikulum ini
materi pelajaran yang sama dapat diberikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Nah, cara belajar yang terbaik menurut Brunner ini adalah dengan memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif, kemudian dapat dihasilkan sesuatu kesimpulan. Nah, menurut Brunner ini implikasi teori dalam proses pembelajaran yaitu menghadapkan anak pada situasi yang membingungkan atau suatu masalah. Anak itu akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan model mental yang telah dimilikinya. Dan dengan pengalamannya juga, anak akan mencoba menyesuaikan atau mengorganisasikan kembali struktur-struktur idenya dalam rangka untuk mencapai keseimbangan di dalam benaknya. Teori selanjutnya yaitu teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Ausubel. Nah, proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan yang baru. Nah, proses belajar terjadi melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, memperhatikan stimulus yang diberikan. Yang kedua, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Nah, menurut Ausubel ini, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa atau disebut juga dengan advanced organizer. Nah, dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Nah, advanced organizer ini adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Nah, bahwa advanced organizer ini memberikan 3 manfaat, yaitu menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari, yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajarinya. Dapat juga membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang keempat yaitu yang selanjutnya ada aplikasi teori kognitivisme. Nah, aplikasi teori belajar kognitivisme ini dalam pembelajaran yaitu pertama, guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Nah, jadi harus menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan usianya. Yang selanjutnya, anak usia sekolah awal atau dasar harusnya menggunakan benda-benda yang konkret seperti praktek sholat harus dengan prakteknya langsung. Nah, selanjutnya guru harus menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Nah, selanjutnya yaitu guru menciptakan pembelajaran yang bermakna. Dan selanjutnya memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan teori kognitivisme ini. Yang pertama, kelebihannya yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Nah, selanjutnya ada membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Nah, yang selanjutnya ada kekurangannya yaitu pertama, bahwa teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan dan sulit sekali dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Dan juga beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Oke, baik. Bismillah. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar konstruktivisme. Apa teori belajar konstruktivisme itu? Teori ini merupakan teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan konstruktif dapat memacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Nah, ada beberapa pengertian konstruktivisme ini menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Abimayu. Menurut Abimayu, teori konstruktivisme ini merupakan pendekatan belajar yang meyakini jika seseorang mampu membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman orang. Kemudian ada menurut Muslih, teori konstruktivisme ini adalah membangun pemahaman kreativitas secara aktif yang didasarkan pada pengalaman belajar orang lain ataupun berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki orang tersebut. Jadi intinya teori konstruktivisme ini merupakan cara belajar yang menstimulus siswa untuk selalu aktif seperti itu. Jadi dari pengalaman-pengalaman siswa itu dapat mendapatkan
ilmu pengetahuan seperti itu. Kemudian di sini ada tujuan dari teori konstruktivisme tersebut. Tujuannya yang pertama yakni merangsang berpikir inovatif. Berpikir inovatif memang tidak mudah, butuh waktu yang panjang untuk mendapatkan pikiran inovatif tersebut. Tapi inovasi itu akan lahir karena didukung adanya ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki. Jadi kan distimulus akan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, akhirnya kita dapat mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru seperti itu. Kemudian yang kedua ada mampu meningkatkan pengetahuan. Dengan teori konstruktivisme ini, ilmu pengetahuan dapat kita peroleh berdasarkan kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Contohnya, sederhana gini, ada si A dapat menemukan ilmu baru saat keluar dari rumah, sementara si B tidak mendapatkan ilmu apapun saat keluar dari rumah. Jadi dapat tidaknya ilmu pengetahuan itu tergantung dari kemampuan dan keinginan orang tersebut akan sensitivitas kita terhadap lingkungan seperti itu. Kemudian yang ketiga, menemukan hal-hal baru. Teori konstruktivisme ini bertujuan untuk membantu kita menemukan hal-hal baru. Contohnya, banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan berbagai cara. Nah, di situ kita teori ini itu menstimulus kita untuk mendapatkan sebuah ilmu dengan cara-cara baru. Tidak hanya cara monoton seperti kita mendapatkan ilmu hanya di sekolah, tapi di luar pun kita dapat mendapatkan ilmu. Dari pengalaman-pengalaman kita dapat mendapatkan ilmu pengetahuan seperti itu. Kemudian yang keempat ada membentuk keahlian sesuai dengan kemampuannya. Nah, dengan tidak sadar, teori ini juga dapat mengarahkan kita untuk menemukan keahlian sesuai dengan kemampuan kita. Seperti itu. Kemudian yang kelima, mendorong berpikir mandiri. Nah, tadi kan dikatakan bahwa teori konstruktivisme ini membuat siswa itu aktif mendapatkan ilmu pengetahuannya. Jadi kita itu didorong untuk bisa berpikir mandiri seperti itu. Nah, itu tadi beberapa tujuan dari teori konstruktivisme. Selanjutnya ada manfaat dari belajar konstruktivisme ini. Apa saja sih manfaatnya? Nah, banyak ya manfaat dari teori konstruktivisme ini. Yang pertama ada memberikan kepada pembelajar bisa mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Manfaat belajar teori konstruktivisme ini tidak lain adalah membantu mengungkapkan gagasan secara eksplisit ya. Seperti itu, memberikan pengalaman baru terhadap gagasan yang dimilikinya. Nah, kemudian mengajak seseorang berpikir tentang pengalamannya. Nah, teori konstruktivisme ini secara tidak langsung mengarahkan kita pada sesuatu yang baru. Hal-hal yang baru dan menarik inilah yang mengantarkan kita menemukan pengalaman baru dan menemukan perasaan baru. Nah, setidaknya teori konstruktivisme ini akan mengajak kita berpikir tentang pengalaman yang sudah pernah dialami menjadi sesuatu hal yang lebih sentimental dan lebih bermakna. Seperti itu. Kemudian memberi kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan. Nah, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa sifat gagasan setiap orang itu dinamis. Teori konstruktivisme ini akan memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan lama ke gagasan baru berdasarkan alasan yang logis. Nah, itulah beberapa manfaat dari teori konstruktivisme. Mungkin kalian penasaran, bagaimana sih cara mempelajari teori ini? Nah, ini ada beberapa tahap untuk cara dari teori konstruktivisme ini. Yang pertama ada orientasi. Fase orientasi ini fase paling pertama yang memberikan ruang atau memberikan kesempatan untuk individu mengembangkan motivasi sesuai dengan topik yang diangkat. Jika itu tentang pembelajaran, ya konteksnya bisa diarahkan dalam pembelajaran tersebut, misalnya materi apa, seperti itu. Yang kedua ada elisitasi. Tahap ini lebih menekankan pada cara seseorang menggali ide dan mendiskusikan pengetahuan dasar melalui berbagai banyak bentuk, bisa lewat tulisan, presentasi, ataupun bentuk yang lainnya. Kemudian rekonstruksi ide. Di tahap rekonstruksi ide ini, individu cukup melakukan klarifikasi ide yang diperoleh dari berbagai perspektif. Jika perlu, bisa dilakukan dengan berdiskusi atau dengan melakukan kajian literatur untuk perangsang gagasan yang tepat. Seperti itu. Jadi, misalkan ketika kita ngajar di SD, kita ada sesi diskusi. Nah, di situ para siswa dapat merekonstruksi ide-idenya dari
setiap anggota itu memberikan ide-ide, nah di situ direkonstruksi oleh mereka seperti itu. Kemudian yang keempat, aplikasi ide. Dari ide dan data yang sudah diperoleh bisa diaplikasikan jadi ide yang abstrak menjadi lebih terlihat dan lebih dirasakan oleh orang lain. Kemudian yang kelima, review. Jika ada bentuk yang ditampilkan, maka masuk ke tahap review atau tahap evaluasi dan revisi. Tahap ini sebenarnya tahap paling penting karena kita bisa tahu apa yang salah dan yang sudah benar. Tahap review ini yang dapat merangsang kita untuk melahirkan gagasan ide baru lagi yang dapat dikembangkan. Kemudian, di sini ada contoh teori belajar konstruktivisme. Ketika kita berbicara tentang teori ini, sebenarnya ada banyak ya contohnya. Salah satunya seorang guru biologi, misalkan seorang guru mengajarkan biologi, mengajak siswanya membuktikan apakah benar buah tin itu salah satu buah spesial. Nah, sespesial apa sih buah tin itu? Sampai-sampai bisa disebutkan di dalam Al-Quran, para siswa pun diajak untuk mengambil mikroskop agar bisa menemukan hasilnya. Maka ada dua sampel buah tin. Sampel pertama itu buah tinnya sudah matang dalam kondisi yang baik. Yang kedua, buah tinnya dalam kondisi berjamur dan lembek. Nah, ada hipotesisnya apakah buah tin ini mengandung cacing. Konstruktivismenya saat dilakukan uji coba menggunakan mikroskop, para siswa melakukan pengecekan. Hasilnya sampel 1 dan sampel 2 tidak ditemukan sama sekali cacing. Pada sampel 2 hanya ditemukan spora jamur. Nah, jadi dari hasil teori belajar konstruktivisme di atas, kita memberikan stimulus kepada anak, diberikan sesuatu yang konkret, anak bisa berpikir, kemudian bisa mendapatkan sebuah pengalaman baru, ide baru yang akhirnya anak-anak itu mendapatkan pengetahuan yang baru seperti itu. Nanti guru itu mengulas tentang benarkah tentang si buah tin itu buah yang spesial, bagaimana spesialnya nanti dijelaskan secara detail oleh gurunya untuk mereview tadi. Nah, mungkin seperti itu pengertian, tujuan, manfaat, dan juga cara serta contoh dari teori konstruktivisme. Mungkin sekian teori konstruktivisme. Terima kasih. Saya Septiaka Pangesti dengan NIM 12020090086 kelas 4C PGMI. Saya akan menerangkan tentang teori belajar humanisme dan teori Gestalt. Teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Dan manfaat dari teori belajar humanisme yang pertama yaitu mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik. Yang kedua yaitu membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga yaitu mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Nah, tujuan dari teori belajar humanisme itu sendiri adalah memanusiakan manusia, sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri teori belajar humanisme. Ciri-ciri teori belajar humanisme yang pertama yaitu proses merupakan hal yang penting yang menjadi fokus belajar. Yang kedua, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang ketiga yaitu mengedepankan pengetahuan atau pemahaman prinsip dari teori belajar humanisme. Untuk yang selanjutnya yaitu teori Gestalt. Teori Gestalt adalah pandangan bahwa pembelajaran tidak hanya tentang rangsangan dan respon, namun juga pemahaman tentang suatu masalah yang dapat menarik suatu kesimpulan baru yang lebih berwawasan. Gestalt menjadi elemen yang paling penting dalam sebuah desain, terutama di bidang desain komunikasi visual, karena Gestaltlah yang dapat membuat persepsi dari sebuah visual. Tanpa disadari, hampir di seluruh desain akan terdapat unsur Gestalt ini. Entah itu pendekatan, kesamaan, penutupan, atau kesinambungan arah gerak. Kita patut berterima kasih terhadap orang-orang yang menciptakan teori persepsi ini, karena tanpa mereka, mungkin desain komunikasi visual akan sulit untuk menciptakan sebuah persepsi. Nah, sedangkan teori Gestalt sendiri yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kedekatan atau proximity. Kedekatan atau proximity
dapat merubah persepsi pengelompokan dari jarak per objek yang berbeda. Bisa dilihat pada gambar suatu objek, bahwa satu objek yang sama akan terlihat seperti adanya pengelompokan. Nah, itu semua hanya didasari oleh kedekatan saja atau proximity, tetapi menimbulkan kesan seakan objek tersebut berbeda. Yang kedua yaitu kesamaan atau similarity. Kesamaan atau similarity ini dapat mengubah persepsi pengelompokan dari dua buah objek yang bentuknya berbeda. Nah, dari dua buah objek yang berbeda yaitu ada di dalam gambar segitiga dan lingkaran. Dari gambar segitiga dan lingkaran, walaupun tidak teratur dan acak, kita bisa mengelompokkan yaitu ke dalam bentuk-bentuk, yaitu segitiga dan lingkaran. Yang ketiga, ada penutupan atau closure. Nah, penutupan atau closure dapat merubah persepsi objek garis menjadi menyerupai objek yang bentuknya berbeda. Dari objek garis tersebut, pada segitiga atau lingkaran itu hanya bisa saja sebuah garis, tetapi menyerupai sebuah objek segitiga atau lingkaran. Yang keempat, ada kesinambungan atau continue. Nah, kesinambungan atau continue dapat memberikan kesan bahwa objek tersebut mempunyai perubahan yang teratur. Kita bisa melihat bahwa objek lingkaran dan segitiga itu bisa jika digerakkan seperti bergerak. Nah, dan dilihat dari kejauhan itu seperti membesar atau mengecil. Nah, itu semuanya ada ritmenya tersendiri dan terlihat berurutan. Yang terakhir yaitu ada arah gerak atau common fate. Nah, arah gerak atau common fate ini memberikan kesan bahwa sebuah objek mempunyai irama sehingga terlihat seperti mempunyai garis arah atau garis gerak yang tidak terlihat. Nah, dalam objek lingkaran itu bisa seperti penunjuk arah dan mempunyai arah gerak dari kiri ke atas. Nah, sedangkan prinsip dari teori Gestalt yang pertama yaitu belajar secara menyeluruh dengan mengkorelasikan antara pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lainnya. Yang kedua, pembelajaran adalah bentuk kelanjutan dari materi-materi yang disampaikan sebelumnya. Yang ketiga, peserta didik sebagai organisme yang utuh. Nah, yang keempat, bisa mengalihkan aktivitas. Yang kelima, bisa kesuksesan dalam pembelajaran dipengaruhi oleh kemauan, harapan, dan keinginan peserta didik. Yang terakhir yaitu prinsip persepsi yang menunjukkan kontinuitas dan hubungan figure ground. Lalu ada kelebihan dan kekurangan teori Gestalt. Yang pertama, kelebihannya yaitu mampu membuat peserta didik menyelesaikan masalah yang ada dengan belajar lebih bermakna karena mereka menemukan pemahamannya tersendiri terhadap materi tertentu, sehingga bisa menjadi lebih efektif bagi peserta didik. Sedangkan kelemahannya yaitu proses pembelajaran dalam suatu pemahaman tertentu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk semua materi pembelajaran, karena hal ini karena beberapa fakta atau prinsip teori ini bisa saja tidak tepat pada materi tertentu tersebut. Namun, pada dasarnya, pemahaman pada setiap materi dalam pembelajaran adalah hal yang penting agar peserta didik dapat memperoleh pemaknaan dan menemukan penyelesaian atas masalah yang mereka temukan dalam materi pelajaran tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.